Selamat hari Minggu, Jemaat sekalian. Selamat datang di tengah persekutuan Jemaat. Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Memasuki Minggu Advent keempat dengan penuh rasa syukur, tepat 22 Desember kita juga memperingati Hari Ibu. Tuhan menghadirkan ibu di tengah-tengah rumah tangga sebagai sosok untuk membina iman, memberikan keteladanan, serta mengajar anak-anak menyongsong kehadiran Sang Mesias. Ibu, pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pintar. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Lilin kita nyala.
Lilin Advent keempat telah menyala sebagai simbol ketaatan kepada Allah dan orang tua, khususnya ibu yang Tuhan anugerahkan sebagai perawat dan terang keluarga. Terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri mempersiapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya di tengah persekutuan saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertaimu juga. Di hadapan Allah Maha Kasih, mari saudara-saudara, kita mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memberlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Ya Tuhan, sebagai ibu, kami gagal untuk menjadi teladan iman serta pembimbing bagi anak-anak kami, agar mereka berjalan pada jalan-Mu. Kami juga kurang sabar terhadap suami dan anak-anak kami. Kami mengakui perilaku hidup kami kadang menjadi batasan sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Ya Tuhan, sebagai ayah kami mengaku bahwa kami terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga peran utama kami bersama istri dalam mempersiapkan anak-anak sebagai generasi masa depan tidak dapat kami lakukan dengan baik.
Ya Tuhan, sebagai anak-anak, sungguh kami menyesal akan sikap dan perilaku kami yang tidak menghargai orang tua, bahkan mengabaikan nasihat mereka. Kami mohon baharilah kami, sehingga kehidupan keluarga kami dapat mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Ibrani 3 ayat 13 dan ayat 14. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakku hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus.
Bapa di surga, dalam minggu Advent keempat, dalam ibadah pengucapan syukur Hari Ibu tanggal 22, yang kami bersama mensyukuri pada hari ini, kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik di gereja maupun di rumah, kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami boleh menerapkannya dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Jemaat Tuhan, di hari Minggu Advent keempat ini, marilah kita membaca dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 hingga 13 yang menyatakan, nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengucap syukur dalam minggu Advent yang keempat bersama dengan ibu-ibu kita merayakan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lagu nanti sebentar di bagian pengutusan ada pujian tersebut, Bapak Ibu. Lagu Kasih Ibu. Boleh kita nyanyikan bersama Bapak Ibu yang hadir saat ini maupun yang berada di rumah. Kasih Ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya. Bapak Ibu, dari lagu itu apa maknanya bagi kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai orang tua, dan khusus kita sebagai ibu? Biasa saja atau ada yang kita angkat dari pujian ini menjadi teladan bagi kita? Kasih ibu kepada beta, pada saya, tak terhingga sepanjang masa. Yang melahirkan kita bapak atau ibu? Ibu. Peran seorang ibu dalam keluarga itu baik untuk suami, baik untuk anak-anak maupun lingkungan sosialnya. Peringatan Hari Ibu, biasanya kalau peringatan Hari Ibu yang bekerja di rumah satu hari itu adalah bapak-bapak. Bapak-bapak siap untuk kerja dari bangun pagi, masak, nyuci, gosok, semua sampai dengan
malam hari. Siap Bapak-bapak? Peranan ibu itu luar biasa. Peringatan Hari Ibu membebas tugaskan ibu dari tugas memasak, rawat anak, urus rumah tangga, dan lainnya. Ini tidak mudah. Terima kasih untuk ibu, bapak-bapak, anak-anak. Tolong kita berikan terima kasih kepada mama, kepada ibu. Terima kasih senantiasa ada waktuku, mencintaiku, merawatku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu di hatiku. Kemanapun jalan yang akan kami pilih, Ibu, Engkau adalah tempat kami pulang dan tidak pergi lagi. Selamat Hari Ibu. Saudara-saudara, Hari Ibu, kalau tadi kita lihat ibu-ibunya berbusana daerah, cantik. Ibu-ibu, dari firman Tuhan ini kita diingatkan di dalam 1 Tawarik tadi, bagi kita khususnya dalam pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nyanyian puji-pujian Daud. Daud sebagai Raja Israel, Bapak Ibu, dalam kehidupannya, kekuatan dia adalah tetap memuji Tuhan. Dalam Mazmur 23 dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud juga pernah melakukan kesalahan, yaitu bersinah dengan istri Uria. Tetapi kita melihat kenapa Tuhan memilih Daud. Karena Tuhan berkenan dalam hidupnya. Dosa yang dilakukan Daud, kita melihat belas kasih Tuhan lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh Daud. Melalui teguran dari Nabi Nathan, Daud menyadari apa yang dia lakukan keliru. Dan dia mohon pengampunan daripada Tuhan. Dari garis keturunan Daud ini lahirlah Juru Selamat Yesus Kristus. Daud sebagai Raja Israel yang dipilih oleh Allah, Daud selalu mengutamakan Tuhan. Setelah selesai peletakan tabut bait Allah, kemah bait Allah diselesaikan dan ritual mempersembahkan korban dilaksanakan Daud. Daud memerintahkan Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Puji-pujian, doa dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Tuhan telah menuntun perjalanan hidup Raja Daud, walaupun menghadapi banyak pergumulan tantangan dari Raja Saul yang hendak berkali-kali membunuh dia, tetapi Daud tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan sebagai tanda syukur atas berkat pertolongan Tuhan, tabut bait Allah, ritual yang dilakukan, Daud menyanyikan syukur bagi Allah. Bukan saja dia sendiri, tapi dia mengajak juga umat, khususnya Asaf dan saudara-saudaranya untuk bersama-sama bersuka cita mengucap syukur. Daud senantiasa memuji Tuhan dalam suka dan duka. Bapak Ibu, bagi kita semua sepanjang tahun 2020 sampai dengan tanggal 20 ini, kita mengalami banyak suka dan duka dalam hidup ini. Apakah kita selalu mengucap syukur? Apakah kita selalu memuji Tuhan? Lebih banyak memuji Tuhan atau lebih banyak mengeluh? Belajar dari Daud. Dalam masalah apapun yang dia hadapi, dia alami, dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena Daud sudah merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Daud hendak menceritakan semua perbuatan Tuhan dalam hidupnya kepada orang lain. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Kita merasakan enggak Bapak Ibu, Tuhan itu baik? Kita boleh hidup sampai dengan hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan lebih dari harta benda kekayaan di dunia ini. Mari kita belajar dari Daud yang setia mengucap syukur.
kepada Allah. Oleh karena Tuhan itu baik, kita diajak untuk terus percaya. Kita diajar untuk terus mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap langkah. Mari kita ceritakan perbuatan Tuhan. Perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita sampai dengan Minggu Advent yang keempat ini. Sebelum kita merayakan Natal dan mengakhiri tahun 2020, melangkah di tahun 2021. Mari ceritakan perbuatan Tuhan di Hari Ibu, agar semua orang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Agar semua orang mengetahui kebaikan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk dalam situasi apapun selalu memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat 7 sampai dengan ayat 10 ada 7 kata perintah. Mari kita perhatikan bersama apa saja perintah tersebut dalam memuji Tuhan. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Orang yang bersyukur berarti orang yang menghargai berkat Tuhan. Yang kedua, panggillah namanya. Panggil nama siapa Bapak Ibu dikala kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, dikala senang maupun dalam susah, jangan panggil nama manusia, tapi panggillah nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus itulah kekuatan, kebahagiaan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perkenalkan pekerjaan Tuhan, kasih dan karya Tuhan, bukan saja dalam kehidupan kita keluarga pribadi, tapi juga dalam kehidupan dunia ini. Yang keempat, bernyanyilah baginya. Bernyanyi bagi Tuhan, bukan bernyanyi bagi manusia. Kalau orang yang bernyanyi bagi Tuhan sebagaimana dalam perjanjian baru, Yesus datang ke dalam dunia ini, yang menyambut dengan puji-pujian adalah malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu berarti puji-pujian itu ditujukan kepada Allah. Bernyanyilah bagi Allah. Yang kelima, bermazmurlah bagi Allah. Yang keenam, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu ajaib, Bapak Ibu. Boleh kita rasakan keajaiban Tuhan sampai dengan hari ini dan ke depan. Yang ketujuh, bermegahlah di dalam namanya. Bukan bermegah karena kekuatan kita, tetapi dalam nama Tuhan. Di ayat 11 sampai dengan ayat 13 ada ajakan umat terus mencari Tuhan. Ada 3 kata perintah di dalamnya. Carilah Tuhan dan kehendaknya. Umat diajak untuk berharap kepada Tuhan. Carilah wajahnya selalu, itu bagian yang kedua dalam ayat 11 sampai 13. Umat diajak untuk mentaati Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan tambahkan. Cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu, dan yakin Tuhan akan menolong apa yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang ambil alih. Karena apa? Karena kita cari Tuhan. Bapak Ibu, pertama kita bangun pagi, apakah kita cari Tuhan dulu atau cari kekuatan diri sendiri? Cari Tuhan itu berkat. Ingatlah perbuatannya yang ajaib. Ajakan untuk mencari Tuhan ini ditujukan kepada semua orang, semua bangsa, di segala waktu dan zaman. Marilah saudara-saudara, dalam kesibukan kita setiap hari, kita diajak untuk selalu mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa hidup dalam doa. Kita diajak untuk hidup dalam puji-pujian. Orang yang memuji Tuhan itu berdoa 2 kali. Artinya menghadapi situasi apapun, kekuatan kita adalah puji-pujian, doa dan ucapan syukur kepada Allah. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini dalam minggu Advent keempat, dalam pengucapan syukur Hari Ibu, kami mengucap syukur firman Tuhan boleh mengingatkan bagi kami untuk senantiasa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Berkati firman yang telah sama-sama kami dengarkan pada hari ini, dan kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami lanjutkan dalam kehidupan beriman setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Majelis Sinode bersama dengan keluarga Tuhan berkati, mupal-mupal yang ada regio, dan secara khusus jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung dalam GPIB Bukit Saitun. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama dengan keluarga, unit misioner pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, generasi muda ini adalah milik-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam kehidupan anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah dalam masa belajar mereka dari rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Guru-guru yang mengajar mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka dalam pelayanan melalui tugas belajar mengajar. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Mahasiswa, para dosen kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam kehidupan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk bapak-bapak dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam usaha-usaha yang dijalani. Baik di darat, di laut, di udara, kami serahkan mata pencaharian jemaat-Mu dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi kami sebagai ibu-ibu dalam pengucapan syukur Hari Ibu yang kami rayakan bersama pada hari ini. Tuhan berkati kami sebagai ibu, sebagai istri, dalam kehidupan keluarga, tugas, tanggung jawab pekerjaan, secara khusus pengurus PKP, bersama dengan unit misioner yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan berkati ungkapan syukur kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Orang tua lanjut usia dalam persekutuan ini kami mohon, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Tuhan boleh memberikan umur yang panjang, ada maksud dan kehendak Tuhan, untuk mereka berbuah menjadi gemuk dan segar dalam arti iman mereka teguh tegar dalam menjalani hidup, menjadi berkat bagi anak cucu dalam keluarga, dalam bergereja dan bermasyarakat. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup, karena bencana alam, karena pergumulan-pergumulan pandemi COVID-19, kami mohon kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, bagi mereka semua dalam menjalani hidup ke depan. Jemaat Tuhan dari sektor 1, 2, dan 3, jemaat tamu yang mengambil bagian bersama dalam ibadah ini, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Semua orang yang mendengarkan firman Tuhan
kami mohon Roh Allah yang bekerja agar firman Tuhan ini kami terapkan melalui kesaksian puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Inforkom musik gereja yang setia melayani, sehingga pelayanan boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam pelayanan ke depan. Kami serahkan semua ungkapan syukur kami dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati organis Pak Moses yang bersama-sama dalam pelayanan ini. Tuhan berkati pro kantor yang bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan. Begitu juga dengan petugas multimedia dan kami semua. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur kami atas berkat-berkat kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam pengucapan syukur hari ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati kesehatan seluruh jemaat-Mu dan kami semua para pelayan. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan jaga pelihara kami dalam kehidupan ke depan. Saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan mengenal akan kehidupan mereka yang terdalam. Kami serahkan Ibu Malole, Ibu Lita Mirah, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Dorce Rewaru, Ibu Maria Poyo, Bapak dan Ibu Pak Poyo, begitu juga dengan Ibu Kawi. Kami serahkan Pak Bismoko, Pak Arjunan Walan, Pak Palenteng. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Lapian, Bapak Fredrik Sors, begitu juga dengan Bapak Hardi Suwito. Mereka adalah milik-Mu, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, memelihara dalam kehidupan ke depan. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Bapak Freddy Kuntul, Tuhan secara khusus Pak Jeffrey, anak kekasih Jeffrey, Bapak dan Ibu yang saat ini dirawat di Rumah Sakit PHC, Rumah Sakit Suwandi, dan di Asrama Haji karena kena COVID. Keluarga daripada Ibu Poyo, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, campur tangan Tuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum, agar melalui semua sarana ini mereka memperoleh kekuatan, kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Medis yang melayani, dokter yang menangani, Tuhan berkati kesehatan mereka bersama. Di tengah-tengah kondisi yang dihadapi, Tuhan jaga lindungi agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan boleh diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga-keluarga yang terkena pandemi COVID, Tuhan kami mohon, Tuhan berikan kekuatan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan ke depan dalam jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan, mengakhiri tahun anugerah Tuhan 2020, melangkah di tahun 2021. Kami serahkan semua kami dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang didoakan sepekan, keluarga Bapak Tesalonika, keluarga Bapak Ginting, keluarga Bapak Riki, Teddy, Risa Kota, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, rekan-rekan sepelayanan kami dalam pelayanan, Penatua Bapak Jimmy Nafi, Penatua Bapak Joko Mulyono, dan Diaken Nyonya Wowiling. Mereka adalah milik-Mu, Tuhan berkati dalam keluarga, Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam usaha-usaha pekerjaan. Kami serahkan dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakailah mereka sebagai alat Tuhan yang hidup untuk menyatakan kuasa kasih dan anugerah Tuhan. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami sepenuhnya dalam penjagaan Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas sukacita di hari Ibu. Berkati kami bersama, ampuni salah dan dosa kami,
Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan, "Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Persembahan yang terkumpul dapat diberikan melalui dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. 2. Diserahkan langsung ke kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27 Surabaya. 3. Ditransfer ke rekening Bank Mandiri, nomor rekening tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan jemaat. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan menyampaikan doa syukur secara berbalasan. Ya Allah, sumber berkat dan karunia yang hidup, sebagai anak-anak-Mu kami menyerahkan hidup kepadamu. Kami mengaku bahwa kelanjutan hidup serta segala kelimpahan sukacita dalam keluarga dan jemaat ada karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tidak satu pun ada sebab kekuatan kami. Terima kasih untuk kesadaran yang Tuhan beri, sehingga kami tahu mengucap syukur dan sanggup memberikan persembahan ini. Terimalah syukur ini, serta pakailah hidup kami sesuai kehendak-Mu, yang menginginkan kami hidup dalam kebaikan-Mu, dan menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus Juru Selamat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat, marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.